Hai, jumpa kembali dengan saya Bung Ropan. Saya akan membicarakan topik kali ini, yaitu sedang bagus-bagusnya tim dari Goodison Park di kota Liverpool, tapi bukan Liverpool ya. Bagaimana Everton The Blues yang sangat mencuat, 4 pertandingan sapu bersih dengan 4 kemenangan, mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu betul-betul menjadi kuda hitam untuk mengganggu The Big Six yang selama ini sangat terkenal di Liga Premier Inggris, di mana di sana ada Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal dan Spurs atau Tottenham Hotspur. Jadi keberadaan Everton ini luar biasa, mengagetkan semua orang, bahwa tidak diduga kalau kita melihat penampilan mereka pada musim lalu. Memang sangat kontras ya, sangat ironis. Mereka sempat ada di posisi 17, terancam untuk degradasi, tapi kemudian di akhir musim mereka setelah memainkan 38 pertandingan, mereka mengunci di posisi ke-12. Tetapi memang sangat ironis bahwa mereka mengalami 15 kekalahan dengan 10 imbang dan hanya 13 kemenangan saat itu. Memang mengecewakan sekali. Tetapi Ancelotti kan baru masuk di pertengahan ketika Marco Silva dipecat pada 4 Desember, dan di rentang itu bagaimana ada pergantian pelatih, tapi Duncan Ferguson mengisi tempat pelatih sementara sebelum Carleto masuk pada 21 Desember dan meneruskan perjalanan, tapi untung tidak degradasi. Itu saya katakan bahwa apa yang dilakukan pada musim ini bertolak belakang dengan pada musim lalu, karena mereka ketika memainkan 8 pertandingan aja pada musim lalu, mereka sudah kalah banyak sekali ya. Ketika 8 ada 5 kekalahan yang mereka alami saat itu, dan itu yang membuat kegoncangan ya, ada turbulensi dalam perjalanan Everton sampai pada puncaknya mereka harus memecat Marco Silva. Jadi 15 kekalahan itu memang sangat menyesakkan bagi manajemen Everton, sehingga pada musim ini mereka berbenah dan Carleto tampil luar biasa sebagai seorang pelatih. Dia memulai dengan sangat bagus, 2 precision dengan gemilang, semua memenangkan sebelum mereka maju ke Liga Premier Inggris pada musim 2020 dan 2021. Dan tidak sia-sia bagaimana mereka mendatangkan beberapa pemain kunci yang luar biasa. Di antaranya ada James Rodriguez yang datang dari Madrid, dan James membuktikan kualitas dia sebagai seorang gelandang serang yang luar biasa untuk menopang setiap pemain yang ada di lini serang Everton, di mana ada Richarlison di sana dan juga ada pemain yang lagi bersinar ya, Dominic Calvert-Lewin. Bagaimana James Rodriguez membuat suatu hal penampilan yang bagus, ada 3 gol saat ini, juga termasuk assist. Dia sangat berperan di dalam 6 gol secara keseluruhan yang ada di musim ini ketika mereka memainkan 4 pertandingan, jadi terlibat dalam 6 gol, suatu hal yang luar biasa bagi James. Tapi ada satu pemain kunci juga yang datang dari klub yang pada musim kemarin terdegradasi, Watford. Itu kita tahu bersama, Watford adalah tim pertama yang mengalahkan Liverpool di pekan ke-28. Ya, luar biasa mereka, akhirnya mereka out, keluar dari Liga Premier dan bermain di divisi Championship pada musim ini. Dan Abdoulaye Doucouré datang dikontrak oleh mereka, dan dia menjadi salah satu jangkar terpenting bagi Everton pada musim ini. Dengan James berdiri di depan, mereka punya Tom Davies juga, satu gelandang pekerja yang sangat bagus untuk bisa menggalang di lini tengah ya. Jadi bagaimana Carleto saat ini mempunyai pemain-pemain yang sangat baik, terutama bagaimana mereka punya seorang striker muda 23 tahun, kita tahu bersama, lagi melejit, namanya lagi bagus-bagusnya. Sudah 6 gol yang dia buat, luar biasa dalam 4 pertandingan terakhir. Walaupun belum ada assist, tapi Calvert-Lewin bisa menunjukkan kemampuan dia yang luar biasa. Dan untuk itulah Southgate, pelatih tim nasional Three Lions Inggris, memanggil dia ke dalam timnas Inggris ya. Suatu hal yang sangat wajar saya pikir bagi Southgate, bahwa pemain 23 tahun ini berada di tim nasional. Karena sebenarnya kita tidak perlu kaget, pada musim yang lalu juga ketika mengakhiri 38 match mereka ada di peringkat ke-12, Calvert-Lewin ini bersama Richarlison menjadi top skor dengan 13 gol masing-masing. Secara keseluruhan dalam semua pertandingan dia membuat 15 gol bersama juga dengan Richarlison. Jadi ini pemain yang menjadi
tumpuan harapan ya kalau bisa dilihat. Secara keseluruhan 5 musim dia sudah berada sejak 2016, 2017 dia datang dari pemain peminjaman sebenarnya. Sheffield United meminjamkan dia dalam 2 klub yang berbeda. Jadi memang luar biasa grafik dia. Southampton ya, tahun yang terakhir mengontrak dia atau dipinjamkan 2015-2016 dia hanya membuat 5 gol saat itu ketika dia dipinjamkan dari 20 pertandingan sebelum dia berlabuh ke Goodison Park, dan 5 musim dia berkarir 118 pertandingan, satu hal yang luar biasa dengan 20 gol. Dan dia membuat 13 gol musim lalu adalah gol terbanyak dia ya dalam karir dia. Kita tidak tahu pada musim ini, memang sudah 6 gol. Kita menunggu pertandingan-pertandingan ke depan, tapi ini pemain yang luar biasa. Di pre-season juga dia membuat setiap gol dalam 2 pertandingan, dan itu berlanjut pada pekan demi pekan ya, sudah 4 pekan luar biasa. Calvert-Lewin, pemain yang juga punya kekuatan di 2 kakinya, kiri dan kanan, kemudian sundulan kepala bagus, walaupun dia pemain yang kurang memberikan assist kalau menurut saya selama ini, karena memang belum ada assist yang dia berikan, kecuali James ya yang sudah memberikan beberapa assist untuk Everton. Tapi Calvert-Lewin ini hanya memang sebagai seorang predator di lini depan Everton bersama dengan Richarlison. Jadi memang sangat menakutkan pemain ini. Musim lalu kalau kita bisa melihat statistik dia juga, walaupun 13 gol, dia hanya membuat 1 assist sepanjang laga ya yang dimainkan. Ada 38 laga, walaupun tidak semua laga yang dimainkan oleh Calvert-Lewin, tapi dia hanya membuat 1, sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan 13 gol. Musim ini pun kelihatan bahwa tidak ada gol dari Calvert-Lewin, tidak ada assist dari Calvert-Lewin, yang membuat bahwa memang dia hanya seorang oportunis di lini depan. Khusus dialah mencetak gol. Nah, apakah Everton akan menjadi juara? Itu pertanyaannya. Apakah akan ada juara baru di Liga Premier Inggris? Kita tahu bersama bahwa selama ini ya yang sudah terjadi di Inggris masuk 28 tahun, di mana MU meraih 13 gelar di antaranya, hanya ada 2 klub yang dianggap sebagai kuda hitam yang kemudian tampil sebagai juara. Tahun 95, Blackburn Rovers saat itu diasuh oleh Kenny Davies, di mana kapten ke-11 mereka adalah Colin Hendry. Saat itu dengan top skor mereka adalah Alan Shearer dengan 34 gol saat itu. Mereka bisa menjadi juara, unggul 1 poin dari Manchester United saat itu ya. Bagaimana mereka 89, Manchester United dengan 88. Ya, jadi sangat tipis ketika mereka bertarung dengan United, dan akhirnya mereka membuat kejutan untuk bisa menjadi juara saat itu. Nah, menunggu begitu lama, kemudian pada 2015-2016 ada klub yang bagaikan orang katakan ini kisah Cinderella yang dibuat oleh Leicester City ya. Klub yang tidak disangka-sangka akhirnya melaju sampai ke 38 pertandingan dan mereka menjadi juara. Diasuh oleh Claudio Ranieri saat itu. Mereka memunculkan nama-nama besar, di antaranya Jamie Vardy saat itu yang luar biasa, N'Golo Kante yang akhirnya dibeli oleh Chelsea, kemudian Riyad Mahrez yang akhirnya dibeli oleh Manchester City ya. Kemudian ada juga pemain yang terakhir yaitu bagaimana Harry Maguire yang juga pindah, akhirnya dibeli oleh MU. Banyak pemain-pemain, Drinkwater juga yang ada akhirnya berangkat juga ke Chelsea walaupun dia tidak dipakai, dan akhirnya Ben Chilwell juga bek kiri terbaik mereka juga dibeli oleh Chelsea. Jadi pemain-pemain yang luar biasa yang lahir dari Leicester dan mereka bisa menjadi juara. Jadi ada titik-titik terang ketika 2 klub ini bisa menjadi juara. Leicester itu dalam 6 pertandingan mereka 3 kali imbang dan 3 kali menang. Kemudian mereka kalah di pekan ke-7 dari Arsenal dengan 5-2. Akhirnya mereka bisa menjadi juara. Sama juga pada tahun 95 ketika Blackburn Rovers tampil sebagai juara. Di 7 pertandingan pertama mereka 5 kali menang ya. Ada 1 kali imbang ya saat itu. Tapi mereka kalah di pekan ke-8 dari Norwich City dengan 2-1. Tapi akhirnya mereka bisa mengunci gelar. Nah, apakah Everton pada musim ini dengan 4 kemenangan beruntun, bagaimana mereka bisa meraih full 100% dengan 12 poin? Mereka akan mengikuti langkah dari Leicester City dan juga Blackburn Rovers. Kita akan ikuti, semua akan tergantung dalam pertandingan nanti. Mereka akan bertarung di Goodison Park dalam derby di Liverpool, di Liverpool menghadapi juara bertahan tentunya. Inilah ujian terberat bagi Carleto sebagai pelatih. Apakah mereka mampu melewati pertandingan ini dengan baik? Kita tahu setelah pandemi kemarin mereka bermain imbang 0-0. Sebelumnya juga mereka kalah 5-2 yang membuat Marco Silva dipecat ya, ketika kalah di Anfield, dan ini adalah penentuan. Kalau mereka mampu mengalahkan Liverpool, saya pikir posisi untuk gelar juara terbuka sekali buat mereka ya, karena dengan 15 poin dari 5 pertandingan, suatu hal yang luar biasa bagi klub yang dianggap kuda hitam seperti Everton.
kita akan menunggu pertandingan ini karena ini pertandingan yang kunci yang saya pikir. Liverpool juga tidak akan main-main. Saya pikir setelah mereka kalah kemarin dengan sangat menyolok, ya 2-7, 7-2 dari Aston Villa, mereka akan pasti tampil habis-habisan. Ya, karena dengan 9 poin satu kali kalah bagi Liverpool, mereka juga terancam kalau mereka sampai bermain imbang, apalagi kalah melawan Everton. Jadi ini duel yang harus kita nantikan, dan jika Everton menang, sekali lagi saya mengatakan mereka akan menjadi penantang terkuat. Bukan tidak mungkin akan ada juara baru nantinya jika mereka sangat konsisten bermain sampai dengan pekan ke-10 atau masuk melangkah ke pekan ke-15 dan mereka ada di posisi 3 besar. Saya pikir, saya yakin bahwa mungkin saja mereka akan mengikuti langkah Leicester dan juga Blackburn Rovers. Jadi kita tunggu kiprah dari pasukan Carleto yang akan bertarung di Liga Premier Inggris. Oke, Anda jangan lupa untuk tetap like, juga memberikan komentar dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.